Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih solihah yang selalu juara dan selalu saya cintai semuanya. Saya harapkan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun ananda semua berada ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda solih dan solihah semua, berjumpa kembali bersama Ustaz Damhuri dalam pembelajaran tematik, yang mana hari ini kita memasuki pada pembelajaran ketiga, subtema 3, tema 1. Seperti biasa, sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama, memohon kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, Anda solih dan solihah semua ya, semoga dengan doa tadi ya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Anda solih dan solihah semua yang selalu juara dan selalu saya cintai dan Ustaz banggakan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, sebagaimana yang muncul, gambar yang muncul. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini fokus pada 3 pembelajaran, yaitu PJOK, Bahasa Indonesia, dan juga Ilmu Pengetahuan Alam ya. Nah, untuk materi PJOK hari ini kita akan mempelajari tentang gerak dasar lokomotor pada permainan engklek ya. Nah, di sana nanti ada aturan-aturannya, terus manfaat permainan engklek ya, dan lain-lainnya. Kemudian pada materi bahasa Indonesia, nanti Ananda semua akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis Fahombo Batu ya. Nah, itu adalah tradisi lompat batu dari suku Nias. Kemudian yang terakhir nanti kita akan melakukan sebuah percobaan di ilmu pengetahuan alam, itu tentang bunyi yang menggema dan bunyi yang menggaung ya, bunyi gaung dan bunyi gema. Ini berhubungan dengan bunyi yang memantul dan menyerap. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ananda soleh dan solehah semua yang selalu saya cintai dan Ustaz banggakan, yang selalu juara di hati siapapun. Kita masuk kepada materi pembelajaran kita yang pertama ya. Nah ya, Ananda soleh dan solehah semua, sebelumnya ya, kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama ya. Nah, permainan engklek ini adalah permainan yang jumlah pemainnya itu ada 2 sampai 5 orang. Ya, kemudian peralatan yang dibutuhkan itu adalah pecahan genting atau gacuk. Nah, biasanya pakai batu yang tipis gitu ya untuk permainannya. Kemudian ada kapur atau tepung untuk garis batas untuk menggambar bidang engkleknya. Kemudian cara bermainnya, lompatlah dengan menggunakan 1 kaki di setiap petak-petak yang telah digambarkan. Siapkanlah gacuk sebelum bermain. Lemparlah gacuk di salah satu petak. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan 1 kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan 1 putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah
pemenangnya. Untuk lebih mengetahui bagaimana permainan engklek dilakukan, marilah sama-sama kita simak video permainan engklek berikut ini. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Ayo, sekarang kita mulai bermain. Kalian sweet saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara, gak usah buru-buru. Tetap aku kok nanti yang menang. Aduh. Hati-hati Clara, jangan sampai jatuh. Nah, loh. Lihat Bu, Clara sempoyongan gitu. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor dasar yang harus kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, itulah bagaimana permainan engklek dilakukan ya. Permainan engklek ini memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor yang sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu ya. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai saat bermain engklek itu adalah berjalan, berlari, dan melompat. Ya, itulah keterampilan dasar lokomotor yang harus dikuasai ketika Ananda semua ingin bermain engklek. Baiklah Ananda Soli dan Soliha semua, setelah menyaksikan video dan penjelasan yang tadi saya sampaikan kepada Ananda Soli dan Soliha semua, sekarang silakan Ananda semua kerjakan ya soal di halaman 146 nomor 1 dan 2 ya. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek, itu satu. Yang keduanya, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jelaskan ya. Itu untuk materi pelajaran PJOK kita hari ini ya. Untuk materi pembelajaran kita selanjutnya, kita masuk kepada materi pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, pada materi pembelajaran bahasa Indonesia, seperti di awal yang tadi saya jelaskan, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita Fahombo Batu. Nah, ini merupakan tradisi lompat batu yang berasal dari suku Nias ya. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana ya atau apa bagaimana cerita tentang Fahombo Batu, marilah kita dengarkan bersama-sama ya. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera.
Lompat batu atau dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu ya. Itulah teks cerita Fahombo Batu. Sekarang tugas Ananda semua itu adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang tadi sudah Ustaz bacakan. Misalnya Ustaz berikan contoh pada paragraf yang pertama ya. Paragraf pertama Ustaz bacakan sekali lagi. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama itu berada pada kalimat yang mana? Kira-kira yang pertama atau kedua? Iya ya. Jadi gagasan pokok pada paragraf pertama itu terletak pada kalimat yang terakhir, yaitu lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias ya. Itu adalah kalimat gagasan pokoknya, sedangkan yang atas dan yang kalimat kedua itu adalah gagasan penjelasnya. Itu untuk paragraf yang pertama. Silakan Ananda semua sekarang baca pada paragraf kedua dan ketiganya ya, cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Khusus untuk paragraf ketiga itu hanya satu kalimat ya, berarti silakan Ananda cerna sendiri apakah itu gagasan pokok atau gagasan pendukung ya. Itu untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang terakhir untuk hari ini, yaitu tentang bunyi yang menyerap dan bunyi yang memantul. Ya, kalau di buku Ananda semua itu ada di halaman 152. Ya. Nah, di sini kemarin ya sudah kita bahas sedikit tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Jadi coba kita lihat, kita baca dulu sebentar. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, di sini ada dua macam bunyi yang dipantulkan ya. Macam-macam bunyi yang dipantulkan itu ada dua. Yang pertama adalah gaung, yang kedua adalah gema. Gaung itu adalah bunyi yang terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyinya. Jadi sumber bunyi dengan tempat pantulnya itu berjarak dekat, tidak jauh, seperti dalam ruangan yang digambar halaman 152. Sedangkan untuk gema, ya gema itu terjadi karena dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyinya, ya. Nah, ini bisa terjadi pada tempat di gua-gua, lembah-lembah dan bukit-bukit yang jaraknya jauh,
serta permukaannya keras dan rapat, ya. Nah, itu untuk gaung dan kerdam. Kemudian setelah mengetahui apa itu gaung, apa itu kerdam, apa itu gaung, apa itu gema, sekarang silakan Ananda semua lakukan sebuah percobaan. Boleh menggunakan benda apapun yang menghasilkan bunyi. Boleh botol bekas minuman, boleh kaleng, boleh yang lain juga, boleh gendang, tidak apa-apa ya. Lakukan 2 tempat percobaan. Yang pertama, lakukan percobaan tersebut di dalam ruangan. Ya, lakukan percobaan di dalam ruangan dulu. Kemudian catat hasilnya, ya. Kemudian setelah dicatat hasilnya, lakukan percobaan yang kedua di luar ruangan, ya. Dengan benda yang sama, kemudian dibunyikan lagi dan catat hasilnya. Kira-kira apa perbedaan bunyi yang dihasilkan saat Ananda berada di dalam ruangan dan bunyi yang dihasilkan ketika Ananda semua berada di luar ruangan, ya. Silakan dicatat untuk hasilnya dan bandingkan, ya. Baiklah Ananda Soli dan Solia semua yang selalu juara, yang selalu Ustadz banggakan dan Ustadz muliakan. Itulah materi pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran ketiga subtema 3 tema 1. Kemudian untuk materi pertemuan kita selanjutnya, ini kita akan membahas 3 pokok bahasan juga, yaitu tentang sudut pada segitiga, kemudian kerjasama, dan gagasan pokok dan gagasan pendukung, ya. Nah, itulah materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Itulah materi yang dapat Ustaz sampaikan kepada Ananda Soli dan Solihah semuanya hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Ananda semua selama pembelajaran di rumah. Ustaz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.